Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lumayan banyak ya yang hadir. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk teman-teman, untuk kalian yang sudah hadir tepat waktu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa supaya pembelajaran nanti, dalam belajar matematika nanti kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dipersilakan. Cukup? Oke. Sekarang Ibu mau tanya, apa kabar semuanya? Baik, Bu, sehat. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga semua selalu sehat ya. Oke, Ibu minta tolong ya untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Untuk Ibu mau lihat gimana kondisi kalian. Silakan cari posisi duduk yang nyaman untuk belajar matematika 1 jam pelajaran ke depan. Oke, sebentar. Ibu switch dulu. Ya, sebagai bukti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Kalau misal ada kendala dengan jaringan bisa di-off-kan lagi ya. Oke. Oh iya, ini semua sudah join di Google Classroom ya? Sudah, Bu. Oke, sip. Nah, terus kalian jangan lupa untuk mengisi link presensia di sela-sela pembelajaran nanti yang linknya sudah Ibu cantumkan di Google Classroom-nya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat dengan materi yang sudah kita pelajari seminggu yang lalu? Belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, Bu. Ya, betul sekali. Dengan siapa ini? Mbak Rini, Bu. Mbak Rini. Oke, Mbak Rini. Betul ya, kemarin kita sudah belajar sistem pertidaksamaan 2 variabel. Nah, Ibu sekarang sebelumnya Ibu minta izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Bentar, ini lupa. Sudah belajar tentang pertidaksamaan linear 2 variabel. Dulu. Dua variabel. Terus nih Mbak Rini, bentuk umum pertidaksamaan linear itu seperti apa ya? Bentuk umum dari pertidaksamaan linear 2 variabel itu bisa AX ditambah BC kurang dari C, ditambah BY kurang dari C, atau AX ditambah BY lebih dari C, atau AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, atau AX ditambah BY lebih dari sama dengan C, Bu. Oke, bentar sekali Mbak Rini. Jadi ada 4 ya bentuk umum dari pertidaksamaan linear variabel itu. Ada yang bertanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, selain itu kita sudah belajar tentang apa lagi nih kemarin? Ada yang masih ingat? Menggambar daerah penyelesaian, Bu. Ya, menggambar daerah penyelesaian. Gimana tuh Mbak Hasna cara menggambar daerah penyelesaian? Yang pertama dipandang dulu sebagai persamaan linear, Bu. Kemudian pilih 2 titik yang memenuhi persamaan tersebut. Kemudian digambarkan ke bidang kartesius menjadi sebuah garis lurus. Terus kita ambil 1 titik yang ada di sebelah kanan atau kirinya, atau atas atau bawah dari garis tersebut untuk disubstitusikan ke pertidaksamaan.
Jika menghasilkan pernyataan benar, berarti daerah titik tersebut adalah daerah penyelesaian, Bu. Masya Allah, mantap sekali. Ya, betul ya yang sudah dijelaskan Mbak Hasna. Jadi begitu cara menggambar daerah penyelesaiannya. Oke, dua materi itu penting ya, nanti akan kita gunakan, akan kita bahas untuk ini, materi yang akan kita bahas hari ini, tentang program linear. Nah, oke, sebelumnya juga kemarin kita juga sudah belajar ya, menyinggung sedikit mengenai apa namanya program linear dua variabel. Terus kemarin kita sudah belajar tentang pengertiannya, terus ada juga pengertian fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, kira-kira ada yang masih apa sih pengertian dari fungsi tujuan dan fungsi batasan? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, Fungsi tujuan adalah fungsi yang menjadi sasaran dari permasalahan, sedangkan fungsi batasan adalah bentuk penyajian dari batasan-batasan kapasitas yang tersedia, Bu. Oke, betul sekali ya Mbak Rini. Jadi fungsi tujuan itu adalah fungsi yang menjadi sasaran dari permasalahan terkait pengoptimalan. Sedangkan fungsi batasan sendiri itu artinya bentuk penyajian dari batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang nantinya akan dialokasikan secara optimal. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait program linear ini tentang bagaimana membuat model matematikanya dan juga bagaimana cara menyelesaikannya dengan metode uji titik pojok. Jadi ya dengan metode uji titik pojok. Kemudian lantas apa sih manfaat dari materi ini? Jadi program linear ini sangat banyak ya penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, dengan program linear itu bisa digunakan untuk menghitung keuntungan maksimum dari suatu usaha. Kemudian juga bisa untuk menghitung pengeluaran minimum yang dibelanjakan. Kemudian masih banyak lagi ya manfaat lainnya. Oke, selanjutnya nih, Ibu akan bacakan mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang ini pertemuan kedua ya. Jadi nanti kalian diharapkan setelah diberikan sebuah masalah kontekstual, kalian mampu mengidentifikasi fungsi tujuan dan batasan dari permasalahan problem dengan tepat. Kemudian melalui PBL, peserta didik mampu menyusun model matematika dari permasalahan program linear dua variabel dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui PBL, peserta didik mampu menentukan nilai optimum dari permasalahan polling dua variabel dengan metode uji titik pojok dengan tepat. Ya, oke. Jadi nanti kita akan menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi setelah Ibu beri ini ya, sebelumnya Ibu akan tetap memberikan penjelasan sedikit terkait konsep dari metode uji titik pojok ini. Nah, setelah itu kalian akan Ibu minta untuk mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan. Nanti sudah ada LKPD-nya, nanti secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya ini ya sudah dibagi. Untuk kelompok pertama itu ada Mbak Hasna dan teman-teman. Kelompok kedua ada Mbak Rini dan teman-teman. Nanti kalian boleh berdiskusi lewat ini WhatsApp group, tetapi tetap stay di room Zoom meeting ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke ini bagian permasalahan yang nanti akan kita selesaikan ya dengan polling. Perhatikan permasalahan berikut. Saat kita berjalan-jalan di toko pakaian, kita akan melihat banyak model pakaian yang menarik dan bermacam-macam. Sebagai konsumen, kita hanya dihadapkan pada permasalahan seputar bingung memilih model pakaian yang seperti apa, warnanya yang seperti apa, ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, bagaimana dengan pihak produsen atau para penjahit pakaian tersebut?
permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, tentunya seputar bagaimana cara mengoptimalkan persediaan kain yang akan digunakan untuk membuat berbagai model pakaian supaya dapat menghasilkan keuntungan penjualan yang maksimal. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh penggiat ini dapat diselesaikan dengan program linear. Nah, sekarang kira-kira dari permasalahan yang sudah dibacakan tadi, apa ya masalah pokoknya? Silahkan, kalau ada yang menjawab. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Asna. Masalah pokoknya berarti memaksimumkan pendapatan penjualan pakaian, Bu. Ya, betul sekali ya Mbak Asna ya. Jadi, permasalahan pokok dari masalah itu tadi itu bagaimana sih cara memaksimumkan ini pendapatan penjualan pakaian dengan ini kapasitas jumlah kain yang terbatas. Nah, ini nanti permasalahan ini nanti akan kita selesaikan di LKPD ya, yang sudah ini kalau di LKPD nanti sudah dilengkapi dengan angka, jadi sudah bisa diselesaikan. Nah, LKPD-nya sudah Ibu berikan lewat Google Classroom. Silakan kalian bisa mulai berdiskusi dengan kelompoknya. Tetapi sebelum itu akan Ibu jelaskan sebentar ya terkait apa metode uji titik pojok ini. Oke, Ibu. Nah, penyelesaian program linear dua variabel dengan metode uji titik pojok. Sebelumnya nih ya, ini materi Ibu kemarin, bentuk umum dari program linear. Itu yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif atau fungsi tujuan AX plus BY terhadap fungsi batasan PX plus Y kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan C, Rx plus SY kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan C. Kemudian ini ada juga batasan non negatif ya, di mana X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, masuk ke metode penyelesaian dengan metode uji titik pojok. Sebelumnya, nilai optimum itu sendiri adalah nilai tertinggi atau nilai maksimum, bisa nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi objektif AX plus BY untuk untuk XY anggota himpunan penyelesaian atau XY anggota ini daerah penyelesaian ya, kita lebih familiar dengan itu. Nah, langkah-langkah penggunaan metode uji titik pojok ini, yang pertama itu kita harus menentukan model matematika dari permasalahan program linear itu, ya, yaitu fungsi tujuannya dan fungsi batasannya. Kemudian langkah selanjutnya, kalian harus menggambar batasan-batasan itu dalam suatu sistem koordinat. Nah, setelah itu kita tentukan daerah penyelesaian dari fungsi batasan itu tadi. Kemudian langkah terakhir itu bandingkan nilai fungsi tujuan pada tiap titik pojok daerah penyelesaian. Jadi nanti setelah digambar daerah penyelesaiannya, kalian tentukan yang mana saja yang menjadi titik pojoknya. Kalau ada yang belum diketahui, kemudian kalian cari koordinat titik pojok itu. Setelah itu kalian substitusikan ke ini fungsi objektifnya untuk mengetahui, untuk membandingkan yang mana yang menghasilkan nilai optimum. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin nih ya. Nih, Ibu beri satu contoh. Tentukan nilai maksimum dari permasalahan program linear memaksimumkan fungsi 2x plus 3y, di mana x, y anggota bilangan real, terhadap batasan-batasan x plus y kurang dari sama dengan 3, x plus 2y kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau ini kan sudah diketahui ya model matematikanya, terus kira-kira langkah selanjutnya apa nih setelah membuat model matematika? Menggambar daerah penyelesaian dari fungsi batasan, Bu. Oke, betul ya Mbak Rinia. Jadi
setelah diketahui model matematikanya, kita gambarkan apa fungsi batasan-batasan itu dalam sebuah bidang koordinat. Nah, langkah menggambar daerah penyelesaiannya itu sudah dijelaskan Mbak Hasna tadi ya di awal tadi. Jadi seperti kurang lebih seperti ini. Nah, ini langsung Ibu berikan saja soalnya ini penjelasan singkat ya. Jadi gambar daerah penyelesaiannya seperti ini. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang ini. Daerah yang berwarna putih ini ya. Jadi titik-titik pojoknya ada titik A, titik B, titik C, titik D. Jadi yang posisinya tuh ada di pojok-pojok setiap ini yang membatasi daerah penyelesaian. Nah, kira-kira kalau dari sini kan kita lihat kalau titik A ini sudah diketahui, titik B juga sudah diketahui, titik D juga sudah diketahui. Nah, sebelumnya kan ini titik C kita nggak tahu ya koordinatnya berapa. Nah, bagaimana sih cara menentukan titik C ini? Kalau titik C ini belum diketahui koordinatnya, bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pakai eliminasi dan substitusi, Bu. Pakai eliminasi dan substitusi. Ya, betul ya Mbak Rini ya, pakai metode itu. Nanti akan didapatkan titik C. Seperti ini langkahnya. Jadi dari ini, grafik garis yang ini dan garis yang ini, kita eliminasi, menghasilkan titik Y itu sama dengan 1. Nah, untuk cari nilai X-nya, tinggal kita substitusikan Y sama dengan 1 ke salah satu persamaan dari ini. Nanti didapatkan nilai X-nya 2. Jadi titik C adalah 2,1. Oke, nah, keempat titik ini, titik A, B, C, D ini, yang dinamakan titik pojok ini, nanti akan disubstitusikan ke fungsi tujuan 2X plus 3Y untuk dibandingkan titik mana yang menghasilkan nilai paling optimum. Seperti ini. Nah, ini ya. Coba sekarang ini dong Ibu dibantu untuk mengisi tabel yang masih kosong ini. Tinggal disubstitusikan ke sini. Siapa yang mau membantu Ibu? Saya, Bu. Ya, Basna. Untuk Berarti yang titik itu pertama? 0, Bu. 0 ya. Oke. Untuk titik yang kedua, 3,0 hasilnya? 6. 6. Kalau untuk ini yang 2,1? 7, Bu. Oke. Kalau yang ini, titik pojok yang D, 0,2? 4. 4. Ya. Oke, betul ya. Jadi, dari sini, apa yang bisa kita simpulkan adalah, nah, dari tabel itu bisa dilihat ya, nilai yang paling maksimum itu adalah nilai 7 yang dicapai ketika titik X itu berada pada koordinat 2 dan titik Y-nya 1. Jadi, nilai maksimum dari fungsi 2X plus 3Y adalah 7 dan dicapai ketika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Itu. Nah, kira-kira setelah ini, setelah kalian melihat satu contoh soal ini, ada nggak yang mau ditanyakan nih sebelum kalian lanjut mengerjakan LKPD? Dari saya belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Kalau belum, silakan. Sekarang kalian bisa fokus mengerjakan LKPD-nya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian bisa diskusi lewat WA, tetapi tetap tidak meninggalkan Zoom ya. Jadi di LKPD itu nanti akan ada 2 aktivitas. Aktivitas pertama itu membuat model matematika dan yang kedua itu ini penyelesaiannya. Bukan LKPD. Nah,
Nih, silahkan semua mengerjakan sesuai kelompok yang sudah dibagi. Nanti di akhir akan Ibu minta presentasi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti langsung raise hand atau on mic saja ya. Silahkan Baik, kalian Bu. kerjakan. Ibu beri waktu 8 menit lah. Nah, Ibu tanya nih untuk kelompok 1, pemisalan variabelnya kalian menggunakan apa ya? Kami menggunakan X dan Y, Bu. X untuk banyaknya model pakaian A, Y untuk banyaknya model pakaian B. Oke, boleh ya. Jadi untuk pemisalan variabel itu bebas, terserah kalian, asalkan jelas ya, jelas dan berbeda untuk yang A dan B-nya itu berbeda. Bu, izin Ya. bertanya, Bu. Ini nanti untuk fungsi batasan berarti menggunakan pertidaksamaan ya, Bu? Iya betul Mas. Nah, jadi nanti bentuknya itu pertidaksamaan. Sementara untuk tandanya, sedangkan untuk tandanya nanti disesuaikan dengan yang sudah diketahui dari permasalahan. Itu Mas. Nah, untuk kelompok 2, kira apakah menemui kesulitan? Belum, Bu. Oh iya, untuk penggambaran daerah penyelesaiannya perlu dituliskan tidak ya Bu caranya, atau langsung digambarkan saja? Untuk itu, ini ya, untuk yang di sini, ini dituliskan boleh, tidak dituliskan juga tidak apa, karena ini kan maksudnya materi minggu kemarin ya, dan berdasarkan hasil evaluasi pertemuan kemarin itu, sebenarnya kalian sudah paham semua bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian. Diserahkan kepada kalian saja, boleh dituliskan, boleh tidak. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, ini waktunya sudah selesai ya. Ini apa? Untuk itu, ini sudah pada selesai kan ya? Sudah, Bu. Kalau sudah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, Ibu minta tolong kepada kelompok 1 supaya bisa menampilkan dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ibu stop share. Bentar ya, Bu. Ya. Bu, permisi, saya bisa dijadikan co-host, Bu, untuk share screen? Oh iya. Silakan, Mbak Asna. Apakah layar saya sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, baik. Ini dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 memaparkan hasil pekerjaan kami. Jadi, informasi yang didapatkan dari permasalahannya ini ada, ini ya, Bu, kita bentuk menjadi tabel, menjadi seperti ini. Nah, kemudian dimisalkan variabelnya, tadi yang seperti sudah saya sebutkan, jadi untuk banyaknya pakaian model A itu kami simbolkan X, dan banyaknya pakaian model B disimbolkan Y. Nah, kemudian model matematika dari ketersediaan kain untuk pakaian A dan B, itu jadinya X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, dan 3X plus Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian banyaknya pakaian A dan B itu kan tidak mungkin negatif. Jadi X itu pasti lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0.
Jadi total itu ada 4 fungsi dari permasalahan tersebut, yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, 3X plus Y kurang dari sama dengan 20, X dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk fungsi tujuannya itu memaksimumkan 150.000 X ditambah 100.000 Y. Jadi model matematika untuk permasalahan program linear tersebut adalah memaksimumkan fungsi tujuan 150.000 X plus 100.000 Y terhadap batasan-batasan X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, 3X plus Y kurang dari sama dengan 20, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Begitu, Bu. Ya, jangan di itu ya, di share screen. Oke, sebelumnya beri applause dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ibu tanya untuk kelompok 2, apakah hasilnya sama atau ada yang berbeda dari kelompok 1? Untuk model matematikanya sama, Bu, tapi kami menggunakan variabel A dan B untuk permisalannya, Bu. Oke, untuk kalau hanya permasalahan beda variabel tidak apa-apa ya. Jadi berarti semua sudah betul ya untuk membuat model matematikanya. Jadi model matematikanya benar seperti yang sudah disampaikan Kak Asna, yaitu memaksimumkan fungsi tujuan 150.000 X tambah 100.000 Y terhadap batasan X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, 3X plus Y kurang dari sama dengan 20, X dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, terima kasih Mbak Asna. Bisa di stop sharing. Terima kasih kembali. Sekarang silahkan kelompok 2 untuk ganti mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Bu, tapi saya izin pakai HP ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Oke, jadi berikut adalah hasil pekerjaan dari kelompok 2. Selanjutnya tadi udah melanjutkan pekerjaan aktivitas yang pertama. Kami selanjutnya adalah menggambar daerah penyelesaiannya. Gambarnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya dari gambar tersebut kita dapat menentukan titik pojoknya. Yang pertama yaitu titik O, di mana koordinatnya 0,0, titik A, di mana koordinatnya 20/3,0, titik B, 4,8 dicari dengan metode eliminasi dan substitusi seperti yang ada pada layar, dan titik C adalah titik C dengan koordinat 0,10. Selanjutnya dari 4 titik pojok tersebut kita masukkan ke dalam fungsi. Yang pertama titik pojok O 0,0 kita masukkan ke dalam fungsi A, B 150.000 A ditambah 100.000 B, maka nilainya yang didapat adalah 0. Selanjutnya untuk titik pojok A 20/3,0 kita dapatkan nilainya yaitu 1 juta. Kemudian untuk titik pojok B 4,8 kita dapatkan nilainya adalah 1.400.000. Selanjutnya untuk titik C 0,10 kita dapatkan nilainya adalah 1 juta. Jadi pendapatan maksimum yang diperoleh oleh penjahit tersebut adalah 1.400.000 dengan jumlah pakaian model A 4 buah dan model B 8 buah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Ibu tanya dulu untuk kelompok 1, apakah mendapatkan hasil yang sama seperti kelompok 2? Sama, Bu. Untuk nilai optimumnya itu 1.400.000 pada titik 4,8. Oke, kalau sudah sama berarti sudah betul ya. Jadi setelah digambar daerah penyelesaiannya tadi, ternyata titik pojoknya itu ada 4, ada titik 0,0, kemudian ada 20/3,0, 4,8, dan 0,10. Kemudian setelah diuji dengan disubstitusikan ke fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya, yang menghasilkan nilai paling maksimum adalah titik 4,8 dengan nilainya 1.400.000.
Jadi pendapatan maksimum yang bisa diperoleh penjahit adalah 1.400.000 dengan memproduksi 4 model pakaian A dan 8 model pakaian B. Kira-kira dari sini masih ada nggak yang ingin ditanyakan atau sudah paham nih dengan metode uji titik pojok? Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi untuk memperdalam pengetahuan kalian untuk ya lebih untuk memahami metode titik pojok, kalian bisa kerjakan latihan-latihan soal yang sudah Ibu berikan di mana di modul pembelajaran itu ada yang di Google Classroom ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi nih, mari kita review sebentar apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, jadi kita sudah belajar apa saja hari ini? Ada yang mau jawab? Saya coba, Bu. Iya, silakan Mbak Asna. Tadi kita belajar untuk membuat model matematika permasalahan program linear dari masalah kontekstual dan mencari penyelesaiannya dengan metode uji titik pojok, Bu. Oke, betul ya. Jadi tadi, tarik share screen sebentar. Kita sudah belajar tentang ini, membuat model matematika prolin dari masalah kontekstual dan menyelesaikan permasalahan prolin dengan metode uji pojok. Oh iya, jangan lupa ya, nanti LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu melalui Google Classroom. Semua wajib mengumpulkan ya, nanti Ibu beri tenggat waktunya. Kemudian untuk kuis pertemuan hari ini sudah Ibu upload juga di Google Classroom. Silakan nanti kalian kerjakan sehabis pertemuan ini ditutup. Kemudian langsung dikumpulkan, nanti paling lambat jam 10 ya. Jadi kurang lebih ada waktu setengah jam atau 30 menit untuk kalian mengerjakan kuis. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ditulis tangan kan ya, Bu? Iya Mbak Rini, ditulis tangan saja. Jadi nanti kalian tulis di selembar kertas, kemudian kalian scan. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, mungkin sekian dulu ya pembelajaran matematika pada hari ini. Gimana? Pasti cukup menyenangkan ya untuk bisa dipahami materinya. Alhamdulillah masih bisa paham, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke metode penyelesaian prolin yang selanjutnya, yaitu metode garis lidik. Nah, silahkan besok kalian cari referensi-referensi lain untuk menambah pengetahuan kalian tentang metode garis lidik itu tadi. Baik, sebelum kita tutup, mungkin karena tadi sudah diawali dengan doa, langkah baiknya juga kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Cukup, sekian saja dari Ibu, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga tetap semangat, jangan lupa untuk selalu belajar. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.